mahasiswa yang berani ikut-ikutan. Kasih tahu. Kami akan datang, hanya ikut-ikutan karena seperti ormas dan segala macam. Kita bukan ormas. Kami ada mahasiswa yang sadar. Kami tahu tanggal 1 adalah hari kemerdekaan. Kasih tahu. Tolong anggota, rapat barisan anggota. Tolong anggota. Tolong. Bukan merah putih, Bapak bukan merah putih, Bapak bintang kejora, baru-baru ku bilang merah putih, baru-baru ku bilang merah putih. Kawan-kawan maju kah? Maju. Ayo maju. Kawan-kawan perempuan. Maju. Kita punya hak. Maju. Itu lebih parah daripada yang apa yang kita mau merasakan. Ini yang ada yang boleh bodoh, sedangkan yang boleh takut. Setuju. Bangka. Maju. Untuk melindungi tanah Papua. Setuju. Mohon maaf yang maju. Perempuan yang akan karya dari depan semua. Setuju. Hidup perempuan Papua! Hidup perempuan Papua! Hidup perempuan Papua! Siap lindungi kita mama. Kita siap lindungi kita generasi. Kita siap lindungi kita tanah dan bangsa. Papua sudah merdeka dan fakta. Dan kita akan lindungi kita punya hak itu. Kita lewati mereka. Kita mama dihadapkan dengan peluru tajam di bawah panas. Kita punya anak-anak dibunuh di bawah sana tidak bisa bermain. Bangga perempuan Papua maju ke depan kita tunjukkan. Perempuan Papua kekuatan dari mama alam Papua. Belum! Hidup perempuan Papua. Hidup perempuan Papua. Hidup perempuan bernama. Free West Papua! 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 Kakak, tolong kakak duduk dulu. Tolong kakak duduk. Jangan terpancing kakak duduk, tolong. Kakak silakan duduk dulu, atur barisannya. Kakak duduk dulu. Tenang dulu adik-adik, silakan duduk. Adik duduk. Maju. Silakan adik-adik duduk. Satu komando.
lanjut. Kita lanjut. Kita balik ke transit. Kita duduk sini dulu. Kita negosiasi dengan semua kawan. Kita duduk di belakang. Ya silakan duduk dulu. Adik-adik silakan duduk. Ayo balik, jangan berangkat. Adik silakan duduk dulu. Silakan duduk di belakang. Kita diam, kita diam. Kita berangkat. Kita duduk saja di sini. Kita duduk di belakang, kita negosiasi baik-baik dulu. Ayo, kawan-kawan. Ya silakan dulu adik-adik dulu. Mundur, mundur. Kita tolong adik-adik mundur. Sini saja, Wei. Di sini saja. Sini saja, di sini. Di sini saja bagus daripada kita balik lagi. Ya silakan duduk dulu adik-adik. Silakan duduk dulu. Dengan mohon pantauan semua. Dilihat dari orang ini ada ormas-ormas, ormas reaksioner, pihak Ayo duduk. Polri, dan ada pihak TNI. Tolong adik-adik, jangan terpancing adik-adik. Silakan duduk. Adik-adik duduk. Kawan-kawan. Kawan-kawan semua, aksi hari ini telah dibungkam oleh pihak militerisme dalam hari TNI Polri, sehingga kami minta pantauan dari semua pihak. Satu komando. Free West Papua. Free West Papua! Free West Papua. Free West Papua! Oke. Free West Papua. Oke, Pak Komandan, dengar saya ya. Mana kalian komandan ini? Panggil. Mobil ini tolong kasih tinggal ke sini. Mobil. Ini ada kawan kami yang tidak bisa duduk. Coba tolong. Kami koordinasi baik ini. Dorong mobil itu. Sabar. Kami. Tolong. Adik-adik jangan terpancing adik-adik. Silakan mendengar. Duduk saja dulu deh. Oke, mobil maju. Ini kami punya jalan ke sini, mobil maju. Mobilnya mundur. Oke, kalau mobil kita punya tempat, kita pindah sedikit ke sana. Mundur, satu komando. Ya silakan adik-adik mundur. Rapatkan berikannya adik-adik mundur dulu. Mobil lagi mundur. Mobil itu mundur. Ya silakan adik-adik jalan. Iya. Ya silakan adik-adik. Oke. Ya silakan merapat adik-adik, silakan. Itu kenapa sih, Ana? Mohon pantauan semua. Sekarang sudah penambahan angkot Tolong pihak TNI Polri. Tolong yang tutup taman itu tolong. Sebentar. Kasih lewat dulu adik-adik dulu. Kalau pihak TNI Polri semua. Silakan mundur dari Brimob, mundur. Silakan mundur. Cari masalah lain. Brimob, silakan mundur ke sana. Ya, silakan adik-adik maju. Duduk di mana? Jalan di mana lagi? Duduk. Ini kenapa nih binatang sih? Kenapa ke dalam lagi? Satu komando. Satu tujuan. Mohon pantauan semua. Sekarang penambahan pihak
Free West Papua. Dari map. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Oke, kawan-kawan, duduk tenang. Kawan-kawan, duduk tenang. Apa yang hari ini kami alami itu bagian terkecil daripada apa yang dirasakan rakyat Papua. Barang kecil. Kasih tahu sayang, kasih tahu. Hari ini kita barusan hanya baku dobrak-dobrak. Mama-mama, vaginanya dirobek oleh aparat TNI Polri. Betul. Tenang, tenang. Duduk, Mas Haji duduk. Jangan sampai terprovokasi. Ingat, kita lebih berpendidikan dibandingkan mereka. Kita Oke, kawan-kawan, dengar ya, kami minta aparat tidak mengintimidasi kami. Kami minta aparat keamanan dengan personel Polri, Brimob tidak mengintimidasi mahasiswa Papua di Makassar. Dengan senjata lengkap, aparat ada di belakang kami. Kami, mahasiswa, kami tidak bawa barang, kami tidak bawa kampak, apalagi kami tidak bawa hal-hal yang merugikan orang lain. Aksi kami adalah aksi yang damai. Kami mohon, apalagi kepolisian Makassar menjaga kami. Kami menjaga orang Papua, orang Makassar di Papua terlalu banyak. Kami segera di sini saja. Jadi jangan mengintimidasi kami, apalagi memukul kami, memukul mundur gerakan kami. Kenapa? Jadi aksi kita tetap lanjut, kita akan lanjutkan. Ini jalan depan rumah kami. Kami siap mati di depan rumah kami. Apapun alasannya, tidak akan tawar-menawar lagi. Kami akan aksi sini. Ini adalah terpaksa karena TNI Polri turunkan pasukan yang jumlah yang berlebihan. Sangat-sangat berlebihan. Artinya mereka penakut. Kita akan orang dulu kasih paham. Darurat demokrasi. Oke. Bebaskan Fathia dan Aris. Bebaskan Fathia dan Aris. Kami minta Papua. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Papua. Merdeka. Merdeka. Oke. Kami akan aksi di sini dan kami minta aparat kepolisian mundur 3 langkah ke belakang. Polisi mundur ke belakang. Pokoknya mundur. Mundur dari mana? Jangan mengintimidasi kami. Bahkan peraturan telah Mundur. salah digunakan. Kawan-kawan. Seharusnya kan jika perempuan-perempuan yang maju ke depan harusnya pahlawan yang menghadapi perempuan. Apa yang bilang istilah kau sekaligus itu menunjukkan kekerasan terhadap perempuan Papua juga. Oke. Kami aksi di sini. Saya akan kembalikan ke Korlap. Free West Papua. 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 Kita akan aksi sini sampai sesuai dengan jam aksi. Ini adalah Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang gelora, bintang gelora. Baru-baru bilang merah putih. Baru-baru bilang merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih.
kepada rakyat Sulawesi Selatan bahwa kami bukan mengganggu aktivitas saudara-saudara, tetapi mengganggu aktivitas adalah tentara polisi itu sendiri, kawan-kawanku sekalian. Yang mengganggu aktivitas jalan ini adalah tentara dan brimob itu sendiri, kawan-kawanku sekalian. Maka hari ini kita tunjukkan bahwasanya orang Papua mati, orang Papua dibunuh oleh tentara aparat militer Indonesia itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Tentara yang sudah dikirim ke sana untuk membunuh orang Papua itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan Front Rakyat Indonesia untuk untuk menyampaikan orasi politik. Waktu dan tempat saya diberi kesempatan. Free West Papua! 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 Oke kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan? Papua! 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 Referendum! 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 Oke kawan-kawan, kita telah melihat kawan-kawan bahwa aksi damai rakyat Papua dan rakyat Indonesia yang menuntut hak politik rakyat Papua yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar itu direpresi dengan sebegininya kawan-kawan. Kasih tahu. Fakta bahwa kita sudah melakukan administrasi yang menurut aturan, bahkan 4 hari sebelum kita aksi sudah kita masukkan. Kita tidak memakai senjata tajam, kita tidak memakai peralatan apapun, malah diberikan barikade seperti ini kawan-kawan. Kawan coba lihat kawan-kawan, tidak ada orasi, tidak ada kita memancing kemarahan warga di sini. Untuk warga Kota Makassar, kami dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua meminta maaf atas kemacetan yang sedang terjadi sehingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Padahal kita di sini hanya ingin menyampaikan hak politik rakyat Papua, teman-teman. Kita tahu kawan-kawan, di bulan ini Makassar dan Indonesia diguncangkan dengan aksi Palestina, kawan-kawan. Ketika kita meneriakan Papua, kita akan diperadakan dengan aparat kepolisian, kawan-kawan. Tidak, kawan-kawan. Ini pola di mana aparat Indonesia takut bahwa semakin banyak rakyat Indonesia yang sadar akan situasi di Papua, bahwa dan akan masyarakat Indonesia itu sendiri semakin banyak akan bersolidaritas terhadap rakyat Papua bersama Palestina, kawan-kawan. Hari ini teman-teman, kita memperingati deklarasi 1 Desember 1961 yang secara sejarah kita tahu bahwa Papua sudah merdeka secara de facto dan de jure, kawan-kawan. Jika aparat meneriaki kita separatis dan makar, kita harus mempertanyakan itu. Papua sudah merdeka dan dirampas hak kemerdekaannya dan diganggu kedaulatannya. Kita harus pertanyakan siapa yang makar, kawan-kawan. Siapa yang makar, siapa yang separatis, kawan-kawan. Harus berani mempertanyakan kepada aparat siapa orang yang membunuh pendeta Yeremia, kawan-kawan. Polisian dan TNI yang diberi makan oleh pendeta malah membunuh pendeta Yeremia itu sendiri, kawan-kawan. Itu fakta yang terjadi, kawan-kawan. Hari ini rakyat Duga yang sudah hampir 3 tahun lebih berada di dalam kamp-kamp pengungsian, kawan-kawan. Dibakar, mereka diusir dari rumahnya. Dan apa respon polisi Indonesia terkait hal itu? Faktanya adalah mereka rakyat sipil, bukan KKB yang seperti kalian tuduhkan. Faktanya mereka adalah rakyat sipil yang kalian usir dari kampungnya, kalian bakar rumahnya, kemudian kalian bunuh, perempuannya kalian perkosa, lalu ketika mereka teriak merdeka kalian larang, kawan-kawan. Hal inilah yang kita anggap sebagai tidak fair. Kita
kawan-kawan Papua meneriaki hak kemerdekaan Papua, kawan-kawan. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Betul. Kawan-kawan. Indonesia dilematis mendukung kemerdekaan Palestina, padahal Indonesia adalah Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Pertanyaannya kawan-kawan, kenapa Dewan Hak Asasi Manusia tidak mampu menuntaskan penyelesaian yang ada di Palestina? Karena Indonesia takut kalau dia menyelesaikan masalah di Palestina, berarti dia harus bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi di Papua, kawan-kawan. Aparat harus tahu ini agar mengerti tentang situasi politik dunia, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini aksi deklarasi kemerdekaan Papua 1 Desember dilakukan di berbagai tempat, di Jogja, di Maluku Utara, Ternate, Jakarta, dan sebagainya, kawan-kawan. Kita tahu, kawan-kawan, bahwa semangat solidaritas kebangsaan kita, semangat solidaritas kebangsaan bangsa Indonesia lahir dengan semangat anti rasisme, kawan-kawan. Bangsa Indonesia lahir dari semangat anti kolonialisme, kawan-kawan. Bahwa yang kita lakukan hari ini adalah tugas sejarah, teman-teman. Dulu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, ada sekelompok orang Belanda yang mendukung kemerdekaan Indonesia, kawan-kawan. Maka kami, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, hari ini akan membayar tugas sejarah itu, kawan-kawan. Bahwa penindasan dan penjajahan yang ada di lapas West Papua, kami sebagai orang yang sadar, yang peka akan kemanusiaan, yang tidak buta sejarah politik, kita harus meneriaki kemerdekaan untuk West Papua itu, kawan-kawan. Maka tidak, kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan terpancing, kawan-kawan. Jangan terpancing. Kita adalah kaum terdidik. Kawan-kawan adalah orang yang berjibaku dengan buku, dengan diskusi ilmiah dan sebagainya. Sekalipun itu dihalang oleh aparat, kawan-kawan. Mari kita tunjukkan bahwa aksi kita adalah aksi damai. Aksi kita tidak memiliki provokasi apapun. Aksi kita tidak memakai senjata tajam apapun, sehingga tidak perlu brigadir kayak begini harus diperlakukan kepada kami, kawan-kawan. Kami punya hak secara hukum, kawan-kawan. Kalau bapak-bapak kepolisian itu tahu bahwa pasal 28 menjamin kebebasan kami untuk berpendapat. Menjamin kebebasan kami untuk berpendapat, teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut, kawan-kawan. Jangan takut. Kawan-kawan Indonesia tidak perlu takut. Kawan-kawan Papua tidak perlu takut. Kenapa? Karena yang kita rasakan hari ini adalah 0,1% dari yang terjadi dan apa yang sedang dirasakan oleh rakyat Papua, kawan-kawan. Deis dibunuh, Adol dibunuh, dan semua pejuang Papua itu dibunuh. Kita hari ini hanya merupakan diskriminasi seperti ini. Kita tidak takut sedikit pun, kawan-kawan. Maka tidak, kawan-kawan. Papua, 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 referendum, 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 referendum. Saya kembalikan ke kolom. Maka itu disampaikan di pandangan politik dari kawan-kawan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, yang dimana segala sikap mendukung hak menentukan diri sendiri bagi bangsa West Papua itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Dan untuk orang Papua dan mahasiswa Papua, jangan pernah takut, yang berjuang bukan hanya kita, yang berjuang ada orang-orang Indonesia yang mendukung HMNS, kawan-kawan. Dan apa yang kita rasakan hari ini itu tidak sebanding dengan orang tua yang mengungsi di hutan, kawan-kawan. Apa yang kita rasakan hari ini itu tidak sebanding dengan nama-nama yang lagi menangis di hutan, kawan-kawan. Maka hari ini kita membuktikan bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih berjuang. Di tanggal 1 Desember 1961 itu kemudian sudah merdeka oleh orang tua kami itu sendiri, sehingga de facto dan de jure itu sendiri, kawan-kawan sekalian.
itu tetap orang Papua. Maka orang Papua mempunyai hak untuk merdeka, kawan-kawanku sekalian. Maka dari itu saya mengundang kepada kawan-kawan. Kawan-kawan ormas. Saya mengundang kepada kawan-kawan. Sementara didatangan ormas, kawan-kawan, mohon pantau semua aksi di kota Makassar dibungkam TNI Polri tambah dengan ormas. Tolong adik-adik, duduk, tolong adik-adik dia. Pantau duduk, adik-adik. Biar kami yang tugas. Silakan adik-adik duduk. Jangan terpancing adik-adik. Kawan-kawan, Kalau bisa maju dulu adik, maju ke depan asrama. Ya tolong adik-adik silakan duduk, jangan terpancing adik-adik. Ya silakan duduk adik-adik, silakan duduk. Merdeka! 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 Freeway Papua! Bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Maka dari itu saya mengundang kepada kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Ambon, waktu dan tempat saya diberi kesempatan. Ditutup kawan-kawan. Kawan-kawan, angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup melawan pada Papua! Hidup melawan pada Papua! Hidup! Kau bersenjata! Kau bersenjata! Papua! Mereka. Papua harus merdeka. Sesungguhnya Papua telah merdeka tanggal 1 Desember tahun 1961. Tetapi negara Republik Indonesia telah berkelahi dengan dimenangkan dengan dan namanya tanggal 19 dari Korea Selatan. Itu adalah pendekatan militerisme dan hari ini juga kita merasakan oleh pihak militerisme TNI Polri di kota masyarakat Makassar dihadap eksploitasi dengan pendekatan TNI Polri. Aksi kami dibongkar, kawan-kawan. Ini di depan kami kawan-kawan. Kita tahu bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Di depan kami. Hukumnya dilakukan dengan Belakang kami kawan-kawan. semangat, kawan-kawan. Semangat. Semangat. Masih. Jadi kawan-kawan, aksi hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa Papua yang ke-62, bukan Makassar, Mahasiswa Papua, jadi WP, orang individu di kota Makassar yang memperingati, tapi di Muara, biar Papua dimanapun mereka ada memperingati hari kemerdekaan itu. Maka saya minta kepada pihak TNI Polri memberikan akses berekspresi, menyampaikan hak pendapat di muka umum
secara luas-luasnya kepada masa Papua di kota ini, kawan-kawan. Setuju. Tapi hari ini kita merasakan adalah intimidasi, teror, mendatangkan ormas reaksioner. Apakah ini negara demokrasi, kawan-kawan? Apakah ini negara demokrasi, kawan-kawan? Berarti percuma saja kalau negara Republik Indonesia katanya negara demokrasi. Betul. Itu yang memisahkan kita. Yang paling adanya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bangsa Papua dalam merdeka, tetapi di karena Indonesia dan selain menggabungkan Papua ke Indonesia secara paksa hanya kepentingan sumber daya alam, kawan-kawan. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini rakyat Papua di mana-mana operasi di mana-mana terus terjadi, kebutuhan terus terjadi, demokrasi terus terjadi. Apakah ini karena demokrasi, kawan-kawan? Rasisme terus terjadi terhadap orang Papua, kawan-kawan. Oleh karena itu, orang Papua hidup dengan negara Republik Indonesia, maka kebebasan menyampaikan untuk kepentingan bangsa Papua tidak akan menjamin bagi orang Papua. Negara hari di Papua hanya kepentingan sumber daya alam Papua. Buktinya, kawan-kawan, ppra tahun 1969 sebelum melakukan tanggal 7 April 1967 dalam melaksanakan tanda tangan sebagai perubahan, kawan-kawan. Akhirnya adalah negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Ini peraturan koloniasi Indonesia itu yang dilakukan, kawan-kawan. Betul. Itu kita sebagai orang Papua yang tersisa oleh dipulih oleh pihak TNI Polri negara Republik Indonesia, kita berjuang memperjuangkan bangsa Papua sampai mengembalikan hak kemerdekaan kita. Sepakat? 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 Papua! Merdeka. 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 Papua harus merdeka. Sudah merdeka tapi mengembalikan hak kedaulatan yang dimur oleh negara Republik Indonesia. Jangan perintah kata TNI Polri. Merdeka. Mungkin itu yang akan saya sampaikan, kembalikan ke Free West Papua! 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 Masih semangat! Masih semangat! Masih semangat! Iya, kita masih semangat. Kita hanya satu hari, kawan-kawan. Kita hanya satu hari melakukan aksi, kawan-kawan. Kita tidak hanya aksi 2 kali dan 3 kali, kawan-kawan. Lantas kenapa? Karena hari ini, setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap minggu, orang Papua dibunuh oleh tentara Indonesia itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Betul! Sekian militer yang kirim ke sana untuk membunuh orang Papua itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Sekian militer yang kirim ke sana bukan untuk menyelamatkan orang Papua itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Sebab militer adalah membunuh dan melakukan semua kejahatan kemanusiaan yang kemudian terjadi di atas bangsa Papua itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, sekarang saya memberi kesempatan kepada kawan-kawan Papua untuk menyampaikan orasi politik. Waktu dan tempat memberi kesempatan. Sekali lagi saya memberi kesempatan kepada kawan-kawan Papua
untuk menyampaikan orasi politik. Waktu dan tempat saya diberi kesempatan. Aparat yang berlebihan. Sekali lagi, ditayangkan apakah yang menyampaikan orasi politik, waktu dan tempat saya diberi kesempatan. Ada nih. Orang tidak di mana? Hidup perempuan yang melalau! Hidup! Hidup perempuan yang melalau! Hidup! Merdeka! 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 Masih! Masih! Lingkungan kita, baiklah. Kawan-kawan di satu 2 jam saja, Bapak Larso. Saya punya mama, saya punya papa, saya punya anak dibunuh, diperkosa. Oleh aparat TNI Polri yang ada di Pakla, kawan-kawan. Kawan-kawan harus tahu. Mereka menjadi berkuasa. Bukan yang ini senjata karet, bukan. Mereka berkuasa di hutan bahkan. Masih masuk patok. Mobil dalam berangkat di kelurahan. Pertama di kelurahan mana? Saya boleh dengar. Kami tidak boleh sampai di Perak. Kenapa kau membunuhku? Kenapa kau memperkosa? Kastau, kastau, kastau. Kawan-kawan cepat pukul diri kita dengan berat. Saya bukan perempuan. Kami 9 bulan yang belum punya berat dan pangan. 85% kami mati. Tetap pada saat melahirkan, tapi kenapa kau menggunakan? Militer TNI Polri yang ada di Papua dan Papua. Mereka adalah Papua di Papua. Militer Papua. Indonesia adalah Papua bahkan bukan di Papua saja yang ada di Indonesia. Seluruh wilayah Papua juga ada. Memang persona di mana-mana oleh TNI Polri. Bahkan dia keamanan yang harusnya mereka jangan. Untuk itu kasih tahu. Keamanan adalah pembunuh. Keamanan adalah pembunuh seluruh rakyat Indonesia yang ada di sini, bukan hanya di Papua saja, kawan-kawan harus tahu. Kami
bahwa hidup Premier berlawan. Hidup Premier berlawan. Hidup Premier berlawan. Ya. Hari ini penonton Papua dibunuh dan diperkosa, diintimidasi oleh militerisme Indonesia, kawan-kawan sekalian. Hari ini di Jauh Timur ada salah satu mama dibunuh oleh tentara Indonesia, kawan-kawan sekalian. Indonesia telah menjamin bahwasanya Undang-Undang Dasar itu benar menyatakan setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan sendiri, tetapi sekarang ruang demokrasi kami dibungkam oleh militerisme Indonesia, kawan-kawan sekalian. Militer adalah aktor di balik semua pelanggaran HAM, dan militer adalah aktor di balik semua latar represivitas yang kemudian terjadi ya orang Papua bahkan orang Indonesia yang memperjuangkan tentang demokrasi di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Yang merusak demokrasi Indonesia adalah tentara dan polisi Indonesia, kawan-kawan sekalian. Banyak aktivis 98 yang diculik bahkan dibunuh oleh militer Indonesia, kawan-kawan sekalian. Papua! Ya, kita harus merdeka. Tidak, nanti Maka dari itu, media-media yang datang jadi konflik saja kamu jangan. saya diberi waktu kesempatan Saya buat ke organisasi kendara untuk menyampaikan orasi politik. Waktu dan tempat saya diberi kesempatan. Kepada kawan-kawan Kendari bisa menekan. Baik, apakah kawan-kawan masih semangat? Masih semangat? Ya. Hari ini kami tahu bahwa kami adalah bangsa yang cerdas, bangsa yang besar, sebab sejatinya bangsa yang terus mengingat akan sejarahnya adalah bangsa yang besar, seperti sebagaimana yang disampaikan oleh penggagas ataupun pendiri negara Indonesia itu sendiri, kawan-kawan. Masih tahu. Baik, tepat pada hari ini, pada tanggal 1 Desember, memasuki usia yang ke-60 tahun, yang dimana para pejuang kita, para penggagas negara West Papua, hari ini menyaksikan represivitas yang dilakukan oleh aparat negara kolonial Indonesia hari ini, kawan-kawan. Bahwa sejatinya dengan ambisi ekonomi yang terdapat hari ini tanah West Papua, kami tahu bahwa sebelum penentuan pendapat rakyat ataupun referendum dilakukan pada tahun 69 di tanah West Papua, bahwa dengan ambisi Soekarno dan antek-anteknya sudah ada, dan undang-undang penanaman modal asing nomor 12 tahun 2001, kawan-kawan, dengan memasukkan dan perizinan Freeport McMoran, itu artinya bukti bahwa negara kolonial Indonesia hari ini adalah yang mengincar hanya ekonomi di tanah West Papua, kawan-kawan. Hari ini negara kolonial Indonesia memperkosa konstitusi negara sendiri, kawan-kawan. Seperti sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
kalinya pertama sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bangsa Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri, kawan-kawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mama-mama Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup kaum tertindas. Baik, itulah penyampaian orasi singkat saya. Saya akan kembalikan kepada orang. Sekian dan terima kasih. Free West Papua! Free West Papua! Free West Papua! Masih semangat kawan-kawan! Masih semangat kawan-kawan! Ya, kita masih semangat. Itu adalah sampaikan pandangan politik daripada semua penjajahan yang dilakukan oleh negara Indonesia di bangsa West Papua itu sendiri, kawan-kawanku sekalian. Tanggal 1 Desember tahun 1961 itu telah mendeklarasikan dirinya bahwa bangsa Papua sudah merdeka, sudah lepas dari semua kekuasaan kolonial Indonesia dan Belanda itu sendiri, kawan-kawan. Orang Papua punya uang dan orang Papua punya bendera dan orang Papua sudah punya undang-undang itu sendiri. Bahkan orang Papua yang menuntut kemerdekaan itu kemudian tidak bisa dibatasi oleh semua dari apapun kecuali kemerdekaan Desember, kawan-kawan. Karena setiap bangsa itu mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Maka dari itu saya panggil dari kawan-kawan pembebasan yang mau menyatakan orasi politik. Mungkin saya ini kasih kesempatan kepada kawan-kawan Jepang yang mau sampaikan orasi politik. Saya dikasih kesempatan. Mungkin sebelum itu dan ini teman-teman yang ini apa panas petanya menghadap ke sana. Karena di sini ini panas jadi petanya menghadap ke sana. Nanti kita orasi dari situ. Petanya menghadap ke sana. Semangat. Kemerdekaan ialah kemerdekaan ialah kemerdekaan ialah diatur dalam undang-undang pembentukan polisi yang ada di mana. Penambahan almas dari Polri. Mohon pantau semua. Kembali lagi kami panggil dari kawan-kawan dari Nepago, wilayah adat Nepago untuk menyampaikan orasi politiknya. Silakan, ada kawan-kawan Nepago yang mau wilayah adat Nepago yang mau menyampaikan orasi politiknya. Wah. Bapak yang sudah matinya kemanusiaan
dia tidak memperlakukan saya sebagai anaknya. Di negara lainnya saya mau minta, saya mau ingin berdiri sendiri. Papua! Kepada warga Makassar, tangan kiri kami yang selalu di anak kiri. Baik. Aksi hari ini, siapapun yang ada di sini, aksi hari ini kita bukan aksi anarkis. Bukan aksi anarkis. Aksi kita aksi damai. Kami datang atas kesadaran bahwa hari ini adalah hari kemerdekaan kita, dan kita datang atas kesadaran. Bukan kami gila, kami ini mahasiswa yang sadar atas realita. Kami ini mahasiswa, bila kami belajar, hasil dari belajar, kita diskusi ilmiah di Hadan, disuruh belajar. Ini bagaimana dia logikanya? Sudah begitu, negara Indonesia terang-terangan setuju kemerdekaan Palestina. Yuk kita juga setuju. Kan bagaimana deh Papua? Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Kepentingan agama. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Terus bagaimana dengan Papua? Kasih tahu itu. Tadi ada depan ini. Kita udah lihat ini. Aksi kita menyampaikan kepada publik dan masyarakat Indonesia serta dunia kalau Papua tidak sedang baik-baik, mereka anggap ini kita bercanda. Saya masa bercerita di Jawa, di tanah Jawa, saya pernah ke Jawa di satu kabupaten namanya Probolinggo. Probolinggo itu terdapat 2 pos militer. Terus di Intan Jaya 23 pos militer. Jadi pertanyaan saya, di sana itu ada manusia-manusia atau setan-setan, jadi bosnya banyak begitu. Jawa Barat Probolinggo 2 pos militer, terus Intan Jaya 23 militer. Jadi di sana ada manusia kanibal? Ada bagaimana itu? Di situ saya tidak bisa lihat secara akal sehat kalau kita sedang dalam kebun yang mau dihabiskan. Papua! 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 Di Aceh, pada saat bencana, sumbangan datang dari Papua. Di Papua, pengungsi di mana-mana, di satu negara diam. Kasih tahu. Sumbangan datang dari Papua, bayangkan. Pengungsi juga Intan Jaya, Maibra, Sipil, satu Indonesia diam. Bahkan negara yang matinya Malaysia juga diam. Kita melihat hari ini di tanah Papua, kematian meningkat, HIV/AIDS meningkat, segala persoalan sosial yang terjadi di Papua. Ketidakseriusan negara menangani persoalan di Papua. Kita tahu bahwa kepentingan negara tidak lain murni ekonomi. Kepentingan negara ada di tanah Papua tidak lain murni Yang pertama itu. investasi. Kayaknya putus ke apa? Ini tuannya imperialisme kapitalisme. Aku dorong itu. Karena kami mewakili tuannya imperialisme kapitalisme. Sekarang kita bertanya, Freeport siapa punya? Amerika. Siapa punya? Amerika. Sama siapa punya? Itu saja kita bisa membuktikan. Kalau Indonesia di atas tanah Papua bukan lain, bukan mau manusia ke manusia, tapi dia mau kita yang alami. Kenapa? Kalau dia mau memanusiakan manusia, kenapa beasiswa yang di luar negeri bisa putus? Beasiswa ada tidak dibilang dengan bangun SDM,
ada keseriusan dari negara. Itu membuktikan semua persoalan itu membuktikan kalau kepentingan Indonesia di atas tanah Papua tidak lain bukan apa kepentingan ekonomi. Jadi apa yang matinya akan saya yang memperlakukan saya sebagai anak kandungnya tidak ada lain yang sama minta Papua. 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 Kita dapat lihat suatu waktu desi itu akan berkarat dan akan runtuh. Salam. Langsung saja kami panggil rakit polisi dari Free. Silakan. Tepuk tangan untuk kawan-kawan Free. Free West Papua, 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 Free West Papua. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Merdeka! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Oke, hari ini tanggal 1 Desember tahun 2023 setelah 62 tahun rakyat Papua mendapatkan tindakan intimidasi, teror, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan pengasingan di atas negerinya sendiri, kawan-kawan. Tidak lain yang dilakukan pula salah satu bangsa yang serakah akan kekayaan alam yang ada di Papua. Kemerdekaan bangsa West Papua semenjak tanggal 1 Desember hingga tanggal 19 September dengan bertahan 19 hari akibat ulah Presiden pertama Republik Indonesia dengan program Trikora memasukkan aparatur negara terhadap bangsa West Papua, kawan-kawan. Kemudian setelah tahun 1962 dengan perjanjian persekongkolan antara Indonesia, Amerika, dan Belanda tanpa melibatkan Papua dalam merumuskan apa yang harus terjadi di Papua, kawan-kawan. Bahwa ini dapat kita ketahui bahwa permainan antara bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia, Belanda, dan juga Amerika adalah persekongkolan antara setan-setan yang ada di dunia untuk merebut kekayaan alam yang ada di Papua, kawan-kawan. Yang indah yaitu bangsa West Papua, kawan-kawan. Hingga hari ini kita tidak pernah mendapatkan hak-hak demokrasi yang walaupun Indonesia menjamin dengan tegas, mengatakan dengan lantang bahwa aparatur negara adalah aparatur yang melindungi rakyatnya, bahwa polisi dan tentara adalah segerombolan orang yang akan membela rakyatnya. Rakyat yang mana? Hari ini kita dikepung oleh pihak Polri dengan mobil Dalmas, beberapa mobil Dalmas yang telah dikepung. Karena itu kami minta kepada kawan-kawan semua mohon bantu oleh semua pihak aksi kami di Kota Makassar. Antek kekuasaan untuk mengambil apa yang terjadi di Papua, kawan-kawan. Itu jelas. Tidak kita mengatakan satu bayangkan ini. Mengapa hari ini aparatur keamanan datang dengan sangat banyak sampai mengelilingi kita, padahal kita memiliki massa yang sangat sedikit dengan kekuatan yang sangat besar, kawan-kawan. Mengapa ini terjadi? Karena mereka selalu menutupi ketika seseorang meneriakan tentang Papua merdeka. Mereka selalu menutupi itu, kawan-kawan. Padahal mereka ketahui sendiri bahwasanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan kepada setiap bangsa yang ingin merdeka, kawan-kawan. Tapi sampai dari undang-undang itu kita tidak pernah merasakan hingga hari ini. Ada apa dengan negara Indonesia hari ini? Ketika kita berbicara persoalan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat di muka umum, itu tidak lihat kepada rakyat Papua.
rakyat Papua yang mendapatkan hak berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Di Makassar khususnya, dari berbagai aksi atau demonstrasi, sekalipun itu mengangkat isu umum, dan ketika kawan-kawan Papua terlibat dalam aksi tersebut, pihak keamanan akan membubarkan kawan-kawan. Sampai itu ruang demokrasi yang mereka berikan kepada kita semua. Sekecil itu. Sekecil apa kawan-kawan? Sekecil dari pintu gerbang asrama sampai ke sini kawan-kawan. Dari luasnya bumi Indonesia kawan-kawan. Dari luasnya bumi Indonesia, demokrasi yang diberikan kepada kawan-kawan Papua hanya sebatas dari gerbang asrama sampai di sini kawan-kawan. Tidak ada kebebasan ekspresi yang dikatakan oleh kawan-kawan Papua. Tidak ada kebebasan berpendapat ketika meneriakan Papua harus merdeka. Tidak ada kawan-kawan. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! 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 Referendum! Oke, terima kasih. Oke. Teman-teman, kita punya aksi adalah aksi yang terorganisir, terkonsolidasi dan terpimpin. Kita bukan aksi yang anarkis, kita bukan aksi yang teror atau aksi yang menurut undang-undang aksi kami dijamin, sehingga kami juga sadar pentingnya pada hari ini adalah hari Jumat. Bagaimana warga Makassar akan melakukan sholat Jumat, sehingga kita akan memilih untuk mundur ke belakang dan berteman di belakang sembari orasi. Nanti pada saat azan bunyi, kami akan berhenti untuk orasi. Sepakat kawan-kawan? Aksi kami akan lanjut sampai sore. Kami asrama Papua di sini tempat kami. Anda saja di sini tuh tanah Papua. Oke. Kawan-kawan, satu komando berdiri, kita mundur ke belakang untuk mengambil napas, minum air, sembari menunggu jam azan mulai. Dan kami akan lanjut. Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora, bintang kejora. Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Untuk Indonesia, Jangan ini bunuh-bunuh orang. Indonesia, zaman ini tangkap-tangkap, bunuh-bunuh orang. Gara-gara Papua merdeka, Indonesia bunuh-bunuh orang, tangkap-tangkap orang. Oke, kawan-kawan, kita berhenti di sini. Kita akan orasi, tarian adat segala macam kita kasih jalan, tapi sambil tunggu azan. Teman-teman balik ke sini semua. Semua balik ke sana dan menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Oke. Nah. balik ya. Balik. Oke, duduk. Ini expand. Jangan terpancing. Ini asrama kami, ini rumah kami, ini tempat kami, di sini Papua.
kami hanya 100 orang. Mau pantauan semua? Pelihara orang Sementara Makassar lebih dari kami 100 duduk di depan asrama Kami siap mati di tempat ini. Masuk Kami Papua siap di dipukul. pasar. Kami siap diampun. Kami Namun tidak pihak pernah TNI takut dari Polri terus siapapun. kepung Apalagi aparat-aparat ini. dengan alat Kami tidak takut. tajam Baik yaitu saja kami tidak takut. senjata, Dengan polisi, mobil, tentara, siapakah almas, kami tidak pernah takut. dan Bagi kami lebih baik kami mati, kami musnah, kami hancur di dalam perlawanan untuk mempertahankan harkat dan martabat daripada kita dikejar, kita ditangkap sampai mati di atas tanah kita sendiri. Ya, kita punya tempat santai, kita punya rumah. Orasi selanjutnya kepada kawan-kawan dari Saireri. Ada Saireri yang mau menyampaikan orasi politik. Tenang. Baru putih dan merah putih. Merdeka merah. pantau semua dari belakang pihak TNI Polri sana ada ormas reaksioner yang ingin membatasi aksi kami. Mohon pantau semua. Orasi politik selanjutnya kami persilakan kepada suara perempuan. Oke, sambil menunggu ada kawan-kawan free yang mau menyampaikan orasi politik. Wah. Cek. Apakah jelas, kawan-kawan? Apakah saya jelas? Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Papua. Hidup mama Papua. Hidup seluruh rakyat Papua yang tertindas. Hidup Palestina. Merdeka Palestina. Merdeka Papua. Kawan-kawan, kata-kata yang saya sebutkan barusan, apakah ada sedikit pun yang kasar, kawan-kawan? Saya ulangi, apakah ada kata-kata yang kasar barusan, kawan-kawan? Tapi faktanya, kawan-kawan, kata-kata barusan disambut oleh ancaman pentungan, disambut oleh lars panjang, disambut oleh barikade, disambut oleh intimidasi. Padahal, kawan-kawan, kata-kata yang saya sebutkan barusan adalah kata-kata solidaritas kepada seluruh rakyat tertindas, kawan-kawan. Kawan-kawan, adakah hari ini kita membawa sajam, kawan-kawan? Adakah kita membawa panah, kawan-kawan? Adakah kita menggenggam batu, kawan-kawan? Tapi, kawan-kawan, kita dengar barusan kita diintimidasi oleh hal-hal yang sebenarnya sama sekalipun tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, kawan-kawan. Kawan-kawan, pada kesimpulan yang saya sampaikan adalah kata adalah senjata. Maka senjata yang kita miliki, kita harus menyerahkan seluruh penindasan yang terjadi di muka bumi agar seluruh rakyat tertindas bersatu dan meraup keadilan, kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat!
Terima kasih. Kemerdekaan dialah. Kemerdekaan dialah. Kemerdekaan dialah. Ngasih aja dan tidak tahu undang-undang. Orasi politik selanjutnya dari suara kawan-kawan perempuan. Silakan kawan-kawan, sampaikan isi keluh kesah terhadap bapak-bapak Papua yang hari ini masih mengungsi di hutan-hutan belantara di Dugama, Intan Jaya, Yahukiwo, Maibrat. Silakan teman-teman perempuan sampaikan, di sini tetapnya tepat. Hidup perempuan Papua Belalau! Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk warga Makassar. Terutama kami mohon maaf karena kami mengganggu aktivitas kalian. Tapi di sini bukan kami yang mengganggu aktivitas kalian, tapi aparat militer yang mengganggu aktivitas kalian. Tugas kami adalah menyerahkan surat pemberitahuan kepada aparat militer untuk mengikuti jalannya aksi kami, aksi damai yang akan kami lakukan. Kami hidup berdasarkan sejarah yang sudah ada sejak 1961. Sejarah yang ada adalah pada tanggal 1 Desember 1961 Papua secara de facto dan de jure telah merdeka. Diumumkan di radio CNN Australia. Jika kami teroris saat ini, kami sedang mengangkat senjata di tengah-tengah jalan untuk mengancam. Senjata yang kami pakai adalah megafon. Senjata yang kami pakai adalah fakta-fakta sejarah dari bangsa West Papua yang selalu dibutuhkan negara. Hidup perempuan Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat yang melawan. Hidup warga Indonesia yang selalu berdiri teguh untuk mendukung hak menentukan sendiri bagi bangsa West Papua. Hidup! Hidup Palestina, hidup rakyat Palestina. Hidup! Palestina merdeka. Merdeka! Pada saat ini apa yang terjadi di Palestina sana sama dengan apa yang terjadi di Papua. Ekonomi politik yang menyebabkan konflik di Palestina itu juga yang sedang terjadi di Papua saat ini, kawan-kawan. Hingga detik ini dari tahun 2018 sampai detik ini sudah jumlah pengungsi sudah berjumlah 70.000 jiwa pengungsi dari Mamala Papua, anak-anak dan juga para lansia di Papua. Apakah mereka tahu? Apakah mereka tahu? Mereka tidak tahu. Kawan-kawan tahu sekarang berapa jumlah militer yang ada di Papua? Jumlah militer yang ada di Papua dari tahun 2019, dari tahun 2018, ketika dimulainya konflik di Dugama, sampai dengan detik ini berjumlah 20.000 militer yang tergabung dari TNI dan Polri. Dan itu bukan dari militer organik, tapi non-organik yang tidak memiliki tugas di Papua. Betul! Ditarik dengan alasan pengamanan Papua. Ditarik dari tahun 2019 sampai detik ini hingga berjumlah 20.000 pasukan. Apakah polisi tahu? Apakah Anda tahu? Apakah polisi tahu atau Brimob tahu jumlah semua itu? Mas tahu! Dengan badan yang berlebihan menyebabkan warga Papua saat ini mengalami ketakutan bahkan untuk mencari makan di kebun mereka. Mama-mama Papua harus menyerahkan KTP untuk pergi ke kebun mereka sendiri, ke tanah mereka sendiri. Betul! Kasih tahu! Kasih tahu! Pendekatan yang selalu dilakukan oleh negara Indonesia kepada rakyat Papua adalah pendekatan militer. Hingga pada detik ini jumlah sudah ribuan jiwa rakyat Papua yang meninggal. Kelaparan. Bahkan di kabar baru-baru yang diterima di Yahukiwo 29 lebih orang meninggal akibat kekurangan gizi. Akibat kekurangan gizi, kawan-kawan. Papua tidak pernah miskin akan pangan, kawan-kawan. Papua adalah tanah yang kaya, tapi apa? Kenapa sampai bisa terjadi orang Papua meninggal karena kelaparan? Akibat dari pembatasan
yang dilakukan oleh militer non-organik yang dikirim ke Papua. Perempuan diperkosa di Yaukimo hingga detik ini. Kawan-kawan tahu apa yang menyebabkan mereka diperkosa? Karena banyak dari militer Indonesia yang melarang perempuan untuk pergi, bahkan untuk pergi ke kebun mereka sendiri. Kita tahu siapa pelakunya, tidak perlu bersembunyi. Tanpa perlu saya sebut, pasti kawan-kawan tahu siapa. Satu anak tertembak di perut hingga meninggal di pangkuan sang ibu di Intan Jaya. Apa alasan yang diberikan? Peluru nyasar. Orang Papua bukan binatang. Tapi akibat peluru dan rala-rala semacam kalian, orang Papua meninggal satu persatu di Papua. Orang Papua bahkan hampir seluruh bahasanya hampir punah karena apa? Jika ditanya persoalan nasionalisme, orang Papua lebih nasionalis dibandingkan kalian semua. Kami tahu cara bicara bahasa Indonesia yang baku dibandingkan kalian semua. Kami dipaksa untuk apa undang-undang dasar 1945 bahkan Pancasila pada saat kami SMP, pada saat kami SD. Kami lebih nasionalis dari kami semua, kalian semua. Tapi kalian tahu apa yang terjadi ketika kami sadar bahwa ternyata sejarah kami telah dibongkar oleh negara ini. Kong kali kong antara negara ini dengan negara-negara Arab, negara-negara penguasa imperialis yang menyebabkan saat ini rakyat Papua sedang mengalami penderitaan. Deportasi di mana-mana, penebangan hutan di mana-mana. Kami tidak pernah membutuhkan sawit, tapi kalian mengganti pangan kami, pangan sagu menjadi sawit. Maibra, Pegunungan Bintang, Yaukimo, Dugama, Intan Jaya, itu adalah bukti nyata dari kekeluaran dan kekejaman para militer Indonesia. Tapi saya yakin saat ini Bapak tidak perlu tahu. Karena apa? Karena tidak pernah ada jurnalis asing ataupun jurnalis dari Indonesia yang datang meliput persoalan Papua. Yang selalu diliput adalah hal-hal kecil dalam persoalan pencurian yang ada di Jakarta. Penculikan. Dan hal kecil, tapi kejadian hingga bahkan berpuluh-puluh orang meninggal. Pengungsi tidak pernah diliput sama sekali oleh jurnalis-jurnalis. Karena apa? Karena ada ancaman. Bahkan salah satu jurnalis yang sampai saat ini masih ditahan karena dikenai berapa tahun penjara? Hampir 20 tahun lebih penjara. Akibat apa? Akibat dari meliput kekerasan HAM. Kekerasan hak asasi manusia di Papua. Kami bukan hanya mahasiswa yang tetap kosong yang datang untuk menuntut kemerdekaan. Kami tidak diberitahu oleh siapapun. Kami tidak pernah digerakkan oleh siapapun. Tapi kami yang berdiri di sini, kami perempuan yang berdiri di sini, kami laki-laki yang berdiri di sini adalah sisa-sisa dari orang-orang tua kami. Yang akan tetap terus berjuang karena kami memiliki kesadaran ideologi bahwa pada tanggal 1 Desember 1965 Papua telah merdeka. Pada tahun 1 Desember 1961 Papua telah merdeka kawan-kawan. Kita tidak perlu meminta kemerdekaan kepada siapapun. Karena yang jelas kita tahu bahwa Papua telah merdeka. Kita bukanlah teroris, kita bukanlah teroris. Karena apa? Karena kita tidak pernah memegang senjata untuk turun ke jalan. Kita tidak pernah berdemo dengan menggunakan senjata-senjata tajam. Kita tidak pernah bawa pisau untuk menikam para militer yang selalu datang untuk ini. Kita tidak pernah melukai para ormas jika mereka duluan yang melukai kita. Jam 11 berarti jam 10. Kawan-kawan, pada saat ini mama kita masih tetap berjuang untuk hidup. Mama kita masih tetap berjuang untuk hidup. Mereka adalah orang-orang yang lebih rentan disakiti. Anak-anak yang masih tetap berjuang. Anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah karena militer-militer non-organik yang dikirimkan ke Papua semua menempati sekolah-sekolah untuk dijadikan sebagai markas mereka sendiri. Kelebihan militer itu yang sedang terjadi di Papua. Hal-hal ini menyebabkan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Tidak pernah ada pelanggaran HAM, satupun pelanggaran HAM yang diselesaikan secara ikhlas. Bahkan termasuk persoalan paniai berdarah yang kemarin disidangkan di Pengadilan Tinggi Makassar sini. Kawan-kawan tahu yang menembaki anak-anak SMA yang baru pulang sekolah di Paniai tahun 2014, yang bahkan Jokowi sendiri janji di Stadion Mandala Jayapura bahwa dia akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Apakah terselesaikan? Tidak. Semua pelaku bebas berjalan. Semua pelaku bebas karena apa? Rakyat Papua ternyata tidak memiliki nilai di mata mereka. Nilai rakyat Papua adalah apa? Adalah kekayaan alam. Mohon pantauan semua pihak.
aksi kami terus Perusahaan-perusahaan yang sudah dicari mau masuk perusahaan migas yang pihak sedang diurus. TNI Polri. Perusahaan apa? Perusahaan Oleh karena migas. itu kami Perusahaan minta apa kepada lagi? kawan-kawan PT Primus. Perusahaan apa lagi? Waku yang ada di Tanjaya. Demokrasi. Semuanya itu adalah kepentingan negara Papua, Indonesia. dimanapun Untuk berada. merebut, merusak kekayaan alam Papua. Pantau Pada saat ini. aksi kami Tanah hari Papua itu ini memperingati tanggal 1 Desember Derajatnya lebih tinggi karena dia anggap sebagai mama. tahun Mama yang 2023 berikan hidup. di mana Mama yang berikan memperingati makan. kelahiran atau kemerdekaan bangsa Papua di tahun Jika tidak ada tanah Papua, mungkin kita akan tidak akan bisa berdiri di tempat ini, kawan-kawan. Jadi khususnya kawan-kawan Papua. Karena itu kawan-kawan, mari kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita tidak akan merelakan perjuangan kami. Kita akan tetap berjuang. Bahkan jika sampai harus dipenjara, bahkan jika sampai harus dibunuh, ditembak, hingga Papua merdeka. Satu-satunya tujuan hidup kami saat ini. Papua! 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 Mereka! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Hidup rakyat Papua! Hidup! Hidup orang Indonesia yang ikut melawan! Hidup! Hidup perempuan yang ikut melawan! Hidup! Papua! Mereka! Papua! Mereka! Sampai titik darah penghabisan kita adalah satu. Sisa dari tulang dan lemak orang Papua. Kawan-kawan yang menyampaikan narasi ilmiahnya. Masih semangat kawan-kawan? Ya, ini belum seberapa ya teman-teman. Belum seberapa dengan apa yang dialami oleh rakyat Papua. Belum seberapa dengan apa yang dialami oleh adik-adik kita di pengungsian. Belum seberapa dengan kita punya mama-mama yang menyaksikan di gunung-gunung, di belantara-belantara. Belum seberapa dengan perjuangan warga Indonesia untuk membebaskan diri dari imperialisme dan kolonialisme. Ya. Ada yang menyampaikan orasi ilmiahnya, silakan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Jam 10 kapan? Kawan-kawan, Bisa asap jam berapa? setiap kali kita asik, pasti atau selalu itu direpresif oleh militer Indonesia sampai dengan hari ini. Saya kasih tahu sejarah. Pada tahun 1602 Belanda masuk ke Indonesia dan Belanda masuk ke Papua 1928. Jadi antara masuk di Indonesia dengan masuk di Papua beda. Jam berapa? Ada HP? Lalu Belanda Jam 10. menjajah Indonesia 350 tahun dari 1602 sampai dengan 1949. Tahukah tidak kalian? Papua dari tahun 1928 sampai dengan 1962, 62 tahun Belanda tinggal di Papua. Apa tidak? Jadi Belanda dengan niat bahwa pada tanggal 7 Maret 1910 Belanda mengurus administrasi Indonesia dengan Papua itu berbeda.
Papua dengan Indonesia berbeda, walaupun sama penjajah dari Belanda. Dengan dasar itu, di saat Indonesia merdeka 1945, merdeka hanya dari Ambon sampai Aceh sampai dengan Ambon. Dengan dasar administrasi itu, Indonesia merdeka dari Aceh sampai Ambon. Jadi Papua tidak masuk. Paham? Ulang. Dengan dasar administrasi, pengurusan administrasi itu, Indonesia merdeka dengan batas wilayah yang diakui oleh Belanda dari Ambon sampai dengan Aceh, tidak termasuk Papua. Dan bukti sejarah lainnya adalah pada Sumpah Pemuda Indonesia yang dilibatkan oleh Soekarno adalah pemuda-pemuda dari yang Celebes dari Makassar, yang Ambon dari Ambon, yang Jawa dari Jawa, yang Sumatera dari Sumatera. Jadi dalam Sumpah Pemuda itu orang Papua tidak dilibatkan. Dengan dasar administrasi tadi. Oleh karena itu, Belanda memberikan kemerdekaan pada 1 Desember 1961 untuk orang Papua yang tidak termasuk dalam kemerdekaan Indonesia tadi itu. Yes. Yang tepat hari ini adalah 62 tahun. Kenapa kita berada di Indonesia? Karena Papua merdeka pada 1 Desember 1961 setelah berumur 18 hari. Soekarno mengumandangkan Sri Komando Rakyat di Yogyakarta. Kenapa Jakarta? Soekarno yang dia adalah seorang paham komunis dan imperialisme, namun kenapa dia mengumandangkan Sri Komando Rakyat? Karena dia dimaksud oleh Presiden Amerika. Kenapa? Karena menanam beda privat di tanah Papua. Jadi setelah Soekarno mengumandangkan Sri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961, kemudian pada tanggal 15 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala di Makassar. Mandala itu dibentuk oleh Soekarno untuk merebut tanah Papua. Dan tidak dengar aku ulang. Jadi Presiden Amerika tadi. Mohon pantauan semua dari pihak TNI Polri sebentar dikepung dengan alat berat terus mobil Almas untuk mengganggu pertemuan yang tidak dilibatkan aktivitas kami atau aksi hari ini dalam rangka memperingati tanggal 1 Desember lulusan 1 di mana dalam merdeka. Hari ini kita dalam memperingati hari yang ke-62 tahun. yang tidak dilibatkan orang Papua.
ini dari tahun 1944 sampai 1919. NKTB itu orang-orang tidak terdidik. Sekitar 400 ribuan orang yang sudah berpendidikan, namun tidak dibaca dalam perjanjian-perjanjian penerimaan rakyat Papua. Kasih tahu. Sehingga waktu itu perjanjian no agreement dan no agreement itu yang dibaca, namun yang melibatkan adalah Belanda, Indonesia dan Amerika. Sehingga yang biasa disebut dengan pertemuan antara jin dan setan-setan disampaikan oleh iblis. Tanpa melibatkan mereka. Sehingga pada 1 Oktober 1962 Papua diserahkan kepada UNESCO, pemerintahan sementara PBB. Belanda serahkan ke UNESCO, pemerintahan sementara Junta, pemerintahan sementara. Jadi dari Montreal serahkan Papua ke dalam Indonesia pada 1 Mei 1963. Yang kita biasa dibilang dengan aneksasi. Jadi sejauh ini sejarah yang tadi saya sampaikan, bukti dalil-dalil bahwa semua yang terjadi dalil itu adalah hanya dimanipulasi oleh Indonesia. Karena mereka tidak tahu dasar itu, atau mereka malu, sehingga ketika kita mau menyuarakan bahwa mereka, pasti mereka seperti kita. Betul kawan-kawan? Saya tahu sejarah itu, paham baik-baik. Jadi 1 Mei 1963 Papua aneksasi ke dalam Indonesia. Aneksasi artinya memaksakan masuk ke dalam Indonesia. Padahal itu orang Papua menolak untuk bergabung dengan Indonesia. Karena dengan demografis, dengan ras yang berbeda dengan dalil itu, rakyat Papua menolak untuk bergabung dengan Indonesia. Dengan dalil geografis, wilayah yang berbeda dengan ras yang berbeda, sehingga orang Papua menolak. Tapi pada 1 Mei 1963 Indonesia memaksakan Papua ke dalam Indonesia dengan kekuatan militer. Oleh karena itu, dengan sejarah yang catat itu, sehingga sampai hari ini kami ada di sini dengan pemaksaan 1993 itu sampai dengan hari ini ada di sini. Jadi kami di sini berjuang atas dasar sejarah, atas dasar manusia, atas dasar tanah, atas dasar ras, atas dasar kemanusiaan, atas dasar kehidupan bangsa bersama-sama. Jadi hari ini kita turun nuntut ini tidak salah kawan-kawan, atas dasar pikiran kawan-kawan. Terima kasih teman-teman. Oke. Kami minta untuk teman-teman atau iten siapapun teman-teman wartawan kami tidak bisa berpikir di mana tempat kami. Silakan kami dapat enak berangkat dari jalan masuk ke sebelah sini juga. Silakan. Ini masih ada di sini jadi foto sana. Ini teman-teman yang mana yang sana jadi tidak boleh ya sana. Bisa? Dan ini kan rumah kami. Pemerintah di rumah kami dibayar lunas, jadi kami boleh bilang bahwa kalian pergi
Turutnya ini. Boleh? Yang sudah juga. Ya. Nanti. Mundur, Pak. Ya. Itu adalah pihak Intel, Minbais, Ya. TNI Polri. Ada kawan-kawan free Blokade dalam aksi kami. menyampaikan sifati keluh Aksi kesah kami. mereka, Ada yang di sehingga Makassar. kami persilakan kepada kawan-kawan free untuk menyampaikan. Silakan. Oke, kawan-kawan. Fokus. 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 Referendum. 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 Oke, kawan-kawan. Dari sekian orasi tadi, teman-teman, kita tahu bahwa itu adalah fakta sejarah rakyat Papua dan itu adalah kesalahan bangsa kami di masa lalu, kawan-kawan. Maka dengan itu, saya meminta kawan-kawan Indonesia untuk maju ke depan bersama, berbaris dengan saya, dan kawan-kawan Papua silakan berdiri. Kami akan melakukan sujud minta maaf untuk rakyat Papua, kawan-kawan. Saya minta kawan-kawan Indonesia maju berdiri di belakang saya, dan rakyat Papua maju, dan kawan-kawan Papua berdiri. Kawan-kawan Indonesia maju berdiri di belakang saya. Kawan-kawan Papua mundur ke belakang. Kawan-kawan Indonesia maju dan berbaris. Hanya Saya minta kawan-kawan Indonesia untuk dan kawan-kawan Indonesia Papua. duduk. Oke, mereka semua maju depan. Kawan-kawan Papua berdiri. Saya minta teman-teman Indonesia duduk dan menurunkan kepala kalian. Saya minta kawan-kawan untuk mengikuti apa yang saya katakan. Kami bangsa Indonesia meminta maaf atas apa yang terjadi di tanah Papua, atas pembunuhan, atas pemerkosaan, atas genosida, dan semua penindasan yang terjadi di tanah Papua. Kami, Front Rakyat Indonesia, untuk West Papua, dengan ini berjanji akan selalu berjuang bersama kawan-kawan Papua hingga kebenaran bintang Kejora kembali berkibar di atas tanah Papua. Kami meminta maaf atas seluruh tulang belulang, atas seluruh kaum perempuan, atas seluruh anak kecil yang mati di atas peluru militer Indonesia. Kami berjanji, meskipun sedikit, kami akan membagi luka itu. Terima kasih. Salam hormat untuk rakyat West Papua. Dengan ini kami bangsa Indonesia meminta maaf. Saya akan membacakan satu surat yang saya tulis semalam yang dipersembahkan untuk teman-teman Papua. Kawan-kawan boleh kembali ke barisan matahari. Kawan-kawan boleh duduk kembali. Kawan boleh duduk kembali. Papua, 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 referendum, referendum, referendum. Tadi malam saya teringat beberapa insiden yang selalu kita alami ketika
beraksi dan berdemonstran tentang rakyat Papua. Hampir 3 tahun, bahkan ketika asrama Kamasan diserang, kita semua selalu babak belur, dipukul mundur oleh kelompok-kelompok yang anti demokrasi, kawan-kawan. Hari ini Indonesia mengaku dirinya sebagai negara yang demokratis. Maka kami adalah orang yang paling nasionalis, adalah orang yang paling mencintai negara ini dengan mengikuti undang-undang dan membela hak kemerdekaan bangsa Papua, kawan-kawan. Saya ingin membacakan satu surat yang saya tulis semalam. Catatan singkat tentang Mutiara Hitam Bintang Kejora. Kawan, 62 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kami memberi hormat setinggi-tingginya kepada kalian, rakyat Papua. Kenapa? Karena dalam waktu 7 tahun ikut bergabung dalam perjuangan yang panjang itu, kami merasakan hujatan, dianggap pengkhianat bangsa, dipukul hingga babak belur, luka lebam, bahkan hingga berdarah-darah. Lalu bagaimana dengan perjuangan yang sudah bertahan selama 62 tahun itu? Apa yang kita alami hari ini hanyalah 0,1% dibanding apa yang terjadi dan sedang dihadapi rakyat Papua. Untuk kawan-kawan orang Indonesia, apa yang kita lakukan saat ini adalah cerminan dari bagaimana bangsa kita dilahirkan. Bangsa kita pernah dijajah oleh orang Belanda. Faktanya ada pula orang Belanda yang bersolidaritas untuk rakyat dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa kita terlahir dari semangat anti-rasisme, dari semangat anti-kolonialisme, juga dari semangat anti-imperialisme. Kita adalah generasi yang sedang mengemban tugas sejarah, generasi yang tengah bertanggung jawab atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang terjadi di masa lalu. Maka tetaplah semangat dan berbanggalah sebab kita sedang menuntaskan tugas-tugas sejarah. Tak perlu memelihara rasa takut, sebab semenjak kita semua berani meneriaki dengan lantang kemerdekaan Papua, semenjak itulah kita sedang berdiri dengan setiap tulang belulang dan semua tokoh revolusioner Papua yang telah gugur dan saling merangkul sampai hari ini. Dan untuk kalian kawan-kawan Papua tersayang, terima kasih telah menerima kami, generasi yang sedang bertanggung jawab atas dosa sejarah. Terima kasih pula telah mengajarkan kami apa arti dari keberanian dan pengorbanan, suatu hal yang sangat penting dalam perjuangan. Sekali lagi, kami meminta maaf atas apa yang terjadi di tanah Papua. Kawan, bertahanlah sedikit lebih lama hingga bintang Kejora kembali berkibar di atas tanah Papua yang merdeka. Hormat kami setinggi-tingginya. Papua! 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 Referendum! 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 Hormat. Wah, 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 wah. Saya kembalikan ke kita. Oke. Kawan-kawan bersemangat. Masih semangat? Ya. Kami mau mempersilakan kawan-kawan dari Doga untuk memainkan drama yang sudah disiapkan. Silakan kawan-kawan maju ke depan. Terima kasih. Ya. Untuk teknisnya, arena tujuannya di monumen, tapi karena aparat menghadang dan mengintimidasi, kami akhirnya semua peralatannya diambil. Ada kawan-kawan punya HP juga hilang.
Dan ini satu bentuk pembukaan ruang demokrasi terhadap mahasiswa Papua. Pembungkaman ruang demokrasi oleh aparat Republik Indonesia Polrestabes Makassar. Ini tidak betul. Ya, kawan-kawan, yang terkasih, waktu kita sudah menunjukkan jam 10 lebih 40, yang artinya sedikit lagi rakyat Indonesia yang ada di Makassar akan melakukan ibadah seperti yang saya katakan tadi. Gerakan kita adalah gerakan yang anti terhadap ras tertentu. Gerakan kita adalah gerakan yang anti terhadap suku agama tertentu. Gerakan kita adalah gerakan yang menjunjung tinggi seluruh nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kita adalah mahasiswa yang terorganisir, kita adalah mahasiswa yang terpimpin dan mahasiswa yang sadar akan realitas bagaimana sistem pemerintah, sistem kolonialisme, sistem militerisme, sistem imperialisme menghancurkan bumi Papua, juga menghancurkan Indonesia itu sendiri. Ya. Dan artinya waktu kita aksi sudah selesai. Saya mempersilakan kepada Orlap untuk bacakan pernyataan sikap teman-teman pers. Silakan rapat. Pada akhirnya aksi mahasiswa Papua Komite Kota Ambon dan Produk Jaring Indonesia untuk Papua telah selesai. Selanjutnya kami akan bacakan pernyataan sikap oleh Korlap. Hidup rakyat Papua, Papua, Priwes Papua, Priwes Papua. Terus dikepung oleh pihak TNI Polri. Sekarang kita waktunya untuk membacakan ini pernyataan sikap. Saya minta untuk teman-teman kita bangkit yang berdiri. Kita akan membacakan ini pernyataan sikap. Priwes Papua, 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 Priwes Papua. Papua bukan merah putih, Papua bukan merah putih, Papua bukan bintang gelora, baru-baru kau bilang merah putih, baru-baru kau bilang merah putih.
Biar di sini balik. Yuk kah? Oke. Biar di situ saja. Kat. Di sini. Oke, kita akan membacakan pernyataan sikap bersama dalam aksi Serikat Nasional memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat yang ke-62. Kawan-kawan, angkat tangan kiri. Pernyataan sikap adik-adik mahasiswa Papua, AMP dan Kongres Indonesia untuk PBB di Makassar. Salam pembebasan nasional. Amologo, Nimo, Oha, Ohaya, Kinaona, Nare, Yepung, Dortmund, Tabea Mufa, Walak, Poi Moi, Poi Nambe, Nayakla, wah. 62 tahun lalu kita untuk deklarasi kemerdekaan. Lalu kau paksa jajah dan duduk di tanah air kami. Cukup sudah, saya kira berikan hak menentukan nasib sendiri bagi kita rakyat Papua. Bangsa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Akan tetapi, pemerintah Republik Indonesia tidak mau mengakui dan dengan pandangan rasis menganggap bahwa wilayah bangsa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya tak lebih dari negara boneka bentuk Belanda. Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno lantas dengan melakukan aneksasi ke wilayah Papua melalui program Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Saat pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949, West Papua merupakan koloni tanpa pemerintahan sendiri berdasarkan piagam PBB bagian Non-Self-Determined Government Resolusi PBB nomor 1514 dikeluarkan setelah Perang Dunia yang berisi jaminan bagi negeri-negeri yang koloni pada Desember 1960. Menindaklanjuti hal itu, maka pada tanggal 1 Desember 1961 rakyat Papua mendeklarasikan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda secara de jure dan de facto dan de jure. Deklarasi ini sebenarnya akan dilakukan pada tanggal 1 November 1961, namun otoriter kolonial kerajaan Belanda, Ratu Julian, sengaja menundakan karena kepentingan kolonialisme. Atas desakan rakyat Papua melalui Dewan Negeri Rat atau NGR kepada kolonial Belanda, maka deklarasi pun dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1961, di mana bendera bintang kejora dikibarkan bersebelahan dengan bendera Belanda. Kemudian lagu kebangsaan Papua, Hai Tanahku Papua, dinyanyikan bersama lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus. Peristiwa deklarasi kemerdekaan ini kemudian disiarkan oleh radio Australia dan radio Belanda sebagai salah satu bentuk pengakuan dan berjanji untuk melakukan dekolonisasi, mendatangi perjanjian agreement terkait sengketa wilayah West Papua, West New Guinea pada tanggal 16 Agustus 1962 dengan tanpa melibatkan rakyat Papua. Perjanjian tersebut hanya melibatkan tiga pihak saja, diantaranya Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Meskipun perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua, perjanjian itu mengatur masa depan wilayah West Papua. Ini terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal. Pasal 14, pasal 21 mengatur tentang penentuan nasib sendiri atau self-determination yang didasarkan pada praktek internasional, yaitu satu orang satu suara. Pasal 12 dan pasal 13 mengatur proses transfer administrasi dari badan pemerintah sementara PBB atau UNTEA pada Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1963, ketika pemerintahan Belanda mengambil alih tanggungjawab administratif atas West Papua, teritori ini tetap bersatu, koloni dan berpemerintahan sendiri yang berhak atas penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional. Hak itu diakui oleh internasional Indonesia dalam New York Agreement yang menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua. Keberadaan Indonesia di West Papua, administrasi koloni yang bisa bersifat permanen. Hanya jika rakyat West Papua memiliki untuk berintegritas melalui menentukan sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional.
pada peringatan deklarasi kemerdekaan West Papua ini, kami menyerukan kepada internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dan menentukan nasibnya sendiri. Dan kami juga menyerukan kepada seluruh komponen perjuangan Dewan Gereja, Dewan Adat, dan masyarakat sipil West Papua untuk mewujudkan persatuan nasional dan demokratis. Melalui pernyataan ini, kami Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia (PRIWP) menyatakan sikap politik kepada pemerintah Indonesia untuk segera 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi yang demokratis. Berikan! 2. Cabut dan tolak otonomi khusus dan DOP. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua. Buka! 4. Tarik militer organik dan non-organik di West Papua. 5. Hentikan segala bentuk diskriminasi, intimidasi, kriminalisasi terhadap Haris Fathia, Abbas Kosai, Benny Murib, serta seluruh perjuang demokrasi dan kemerdekaan Papua. 6. Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat. 8. Tutup PT Freeport, PT LNG Tangguh serta tolak pengembangan blok Wabu dan migas di Timika. 10. Tangkap dan adili dan penjarakan jenderal pelanggaran HAM. Tangkap dan adili. 11. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI Polri. 12. Hentikan operasi militer di Indogama, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maibrat, Yaokibo, dan di seluruh tanah Papua lainnya. 13. Cabut dan tolak Omnibus Law, Undang-Undang RUKUHP, Undang-Undang ITE, seluruh kebijakan kolonial yang tidak berpihak pada rakyat. 14. Melindungi kemerdekaan Palestina dan penjajah kolonial Israel. 15. Stop adu domba dan pecah belah rakyat dan gerakan sipil. Demikian pernyataan ini dibuat. Kami berterima kasih atas dukungan partisipasi kerjasama semua pihak. Medan Juang 1 Desember 2023. Papua! 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 Referendum! 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 Hidup Papua! Hidup Papua! Hidup Tani! Hidup Baru! Hidup Baru! Hidup Angkat Indonesia! Hidup Tani Polri! Wah, 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 wah. Oke, dengan tertib kita masuk. Kami telah selesai. Papua! Merah putih! Papua!